Shalom saudara, welcome to church. Kembali lagi kita berkumpul dan kita siap memuji Tuhan, amin. Amin. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan Dia batu karang kita yang teguh, kota benteng dan keselamatan kita. Sama-sama kita katakan, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut.
Dimanapun kita berada, saya percaya ibadah ini menghampiri saudara, ibadah ini ada bersama saudara dan hadirat Tuhan tidak terbatas oleh waktu dan jarak. Amin saudara. Karena itu kita di tema bulan yang baru ini, di tema bulan Agustus, tanggung jawab sebagai orang yang percaya, kita juga mau merefleksikan hidup kita. Dan kita juga mau berserah kepada Tuhan bahwa Dialah harapan kita. Bagaimana kita bisa berhidup secara tanggung jawab. Hanya Dialah yang menjadi kekuatan kita. Bagaimana kita bisa menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin saudara. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mulai masuk kepada penyembahan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Oh, Yesus. Mari sama-sama saudara. Kita katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Oh, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Yesus, Yesus.
harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ini doa kami ya Bapa, harapanku di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari sembari Yesus. Kami sembah Kau, pengharapan yang aman dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang,
Kami percaya Bapa, pengharapan kami hanya di dalam tangan-Mu. Menjadi seorang Kristen, seorang percaya yang bertanggung jawab adalah seorang yang benar-benar menaruh harapan kami ke dalam tangan-Mu. Yang mencerminkan tingkah laku-Mu, yang mencerminkan kasih-Mu di dalam tingkah laku kami. Selidiki kami ya Bapa, setiap hati kami, biarlah Engkau yang tilik hati kami, dan biarlah Engkau yang menjamah setiap hati kami. Biarlah Engkau yang memberikan pengharapan yang abadi bagi hati kami, di mana kami bisa melangkah dengan pengharapan yang kuat, bahwa tidak masalah jika kami berjalan di jalan yang benar, karena harapan kami ada di dalam tangan yang benar, di dalam Allah yang sempurna, di dalam Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu di ibadah ini, dimanapun kami berada, kami merasakan Engkau menyentuh setiap hati kami. Biarlah hadirat-Mu yang menjawab kami, pertanyaan-pertanyaan kami, kondisi masalah kami, penyakit kami, biarlah hadirat-Mu yang menjamah kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya ibadah ini bukan ibadah yang biasa. Firman Tuhan yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu bukan firman Tuhan yang biasa, tetapi yang benar-benar bisa membangun setiap hati kami, setiap jiwa kami, dan lapar dan haus dahaga kami akan hadirat-Mu akan terpenuhi melalui firman-Mu, melalui hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dan setiap orang yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Pengumuman pertama, ibadah kita masih akan diadakan secara online sambil menunggu pengumuman lebih lanjut dari pemerintah, pihak hotel, dan gereja. Lalu kami juga senang sekali mengumumkan bahwa kita ada ibadah sekolah minggu yang akan diadakan secara live setiap hari Minggu jam 11. Untuk link ibadah sekolah minggu bisa diakses melalui keterangan pada description box video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan share video ibadah kita supaya semakin banyak yang merasa terberkati oleh ibadah kita. Pengumuman selanjutnya kami juga ingin mengingatkan untuk kita semua supaya terus mendukung pemerintah dengan cara menjaga jarak, menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker kalau memang harus keluar rumah, dan tidak keluar rumah jika memang tidak diperlukan. Untuk persembahan dan perpuluhan bisa dikirimkan melalui rekening yang tertera di layar. Demikian pengumuman hari ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali beribadah dalam minggu keempat bulan Agustus tahun 2020. Tadi kita sudah memuji Tuhan, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur kami kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu sampai saat ini kami masih beribadah secara online. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Kami sudah memuji meninggikan Engkau, ya pujian, menaikkan doa kami, dan sekarang tiba waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, buka setiap hati dan pikiran kami yang mendengarkan firman-Mu, yang menyampaikan maupun yang mendengarkan sama-sama diberkati. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua berkata amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan Agustus ini kita memiliki tema tanggung jawab seorang Kristen. Dan untuk tema pada minggu keempat tanggal 23 ini saya membawa atau menyampaikan temanya yang mirip dengan itu, yaitu tanggung jawab pengikut Kristus. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 25, satu perikop mulai ayat 14 sampai ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya
dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambilnya daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Haleluya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca mulai ayat yang ke-14, itu jelas bahwa di situ perumpamaan ini di situ dijelaskan tentang kerajaan surga. Saudara lihat ayat yang ke-14 itu, sebab hal kerajaan surga. Jadi saudaraku, kalau bicara soal kerajaan surga, maka ini tidak terlepas dari kehidupan pengikut Kristus yang akan mewarisi kerajaan surga. Oleh karena itu saudaraku, maka sangat relevan kita berbicara dengan tema bulan ini. Kalau kita melihat nas ini juga berbicara soal tanggung jawab. Perhatikan khususnya ayat 21 dan 23. Di situ Yesus dalam memberikan perumpamaan ini, bahwa Tuhan itu memberikan respon kepada kedua orang yang menerima 2 talenta dan 5 talenta itu, berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena engkau setia perkara kecil, maka aku akan memberikan tanggung jawab perkara besar." Perhatikan saudaraku, bahwa nats ini berbicara juga soal tanggung jawab.
Nah, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 15, ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden, dan ayat itu jelas berkata bahwa Allah memberikan tanggung jawab kepada Adam, manusia pertama itu, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi memang sejak semula bahwa kita, ciptaan Allah yang mulia ini, diberi tanggung jawab oleh Allah. Nah, pembacaan nats kita hari ini berbicara juga soal tanggung jawab. Berkenan dengan tema kita juga pada bulan ini adalah tanggung jawab seorang Kristen. Dan kali ini saya menyampaikan tanggung jawab orang yang percaya, orang pengikut Kristus. Berkenaan dengan itu, saudaraku, saya mau menyampaikan 3 hal penting soal tanggung jawab menurut pembacaan firman Tuhan hari ini. Apa itu? Mari kita lihat. Yang pertama, coba kita lihat saudaraku, ayat yang ke-20. Hamba Tuhan itu memberikan kepada hamba-hamba ini, yang satu menerima 5 talenta, yang satu menerima 2 talenta, yang satu menerima 1 talenta. Artinya Tuhan ini mengaruniakan atau memberi kepada 3 orang ini. Saudaraku, apa yang terjadi? 2 orang memberikan respon positif dan yang satu memberikan respon yang negatif. Coba kita lihat saudaraku, bahwa Tuhan itu memberikan tanggung jawab, memberikan atau mengaruniakan, memberikan sesuatu. Nah, oleh karena itu, menurut pembacaan firman Tuhan ayat yang ke-20 ini saudaraku, bahwa Tuhan ini menagih, meminta pertanggungjawaban kepada apa yang sudah dikaruniakan, apa yang sudah diberikan. Jadi pelajaran yang bisa kita tarik dari sini saudaraku, hal yang pertama soal tanggung jawab ini adalah apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, maka Tuhan ingin ini berkembang atau bermultiplikasi. Multiplikasi saudaraku, berkembang, bertumbuh menjadi lebih besar. Saudaraku, perhatikan, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Sebetulnya tidak ada alasan yang satu orang ini yang menerima 1 talenta untuk tidak menjalankan tanggung jawabnya. Saya membuka saudaraku di kamus Alkitab nilai talenta itu. Nilai 1 talenta dalam kamus Alkitab saya membaca itu sama dengan 6.000 dinar. Jadi 1 talenta itu 6.000 dinar. Nah, kalau bicara 1 dinar itu saudaraku, di dalam Matius pasal 20 ayat kedua, itu adalah 1 hari upah kerja. 1 dinar itu upah 1 hari kerja buruh. Saudara boleh lihat nanti. Nah, artinya kalau kita hitung-hitung umpamakan, ya, 6.000 dinar, 6.000 hari kerja. Kalau 1 hari kerja, katakanlah buruh sekarang ini bangunan itu kira-kira 200.000 sehari, kali 6.000 itu artinya sudah 1,2 miliar. Cukup besar sebetulnya. Nah, kalau 5 kalikan aja saudaraku, artinya sudah 6 miliar. Dan yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi poin yang pertama bicara soal tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus atau orang yang percaya atau seorang Kristen, bahwa kita perlu mengembangkan atau memultiplikasikan apa yang Tuhan sudah
berikan kepada kita. Itulah soal tanggung jawab. Lalu, apa kaitannya dengan kehidupan kita seorang percaya atau pengikut Kristus atau seorang Kristen? Apa kaitannya? Nah, saya mau menyampaikan ada dua hal, saudaraku. Yang pertama adalah apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita adalah bahwa kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Allah yang mengasihi kita menyelamatkan di dalam Yesus Kristus yang berkorban mati di kayu salib untuk menanggung, menebus dosa kita, saudaraku. Maka karunia keselamatan Allah berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita, orang yang percaya. Jadi artinya apa, saudaraku? Kita yang sudah diselamatkan maka perlu mengembangkan, memultiplikasikan keselamatan itu. Jadi artinya tanggung jawab orang Kristen itu nggak boleh menerima diam saja. Kembangkan itu. Masih banyak orang lain yang perlu diselamatkan. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Saudara perhatikan, saya akan mengajak kita membaca Markus 16 ayat 15-16. Markus 16 ayat 15 dan 16, firman Tuhan berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, orang-orang yang percaya ini. Maka kita nggak boleh diam. Yesus berkata, pergi, action, supaya yang lainnya diselamatkan. Jadi ada multiplikasi, saudara. Haleluya. Ini tanggung jawab namanya, saudaraku. Orang bisa nggak boleh diam. Apakah kita berkata, oh itu tugas pendeta? Tidak bisa. Tugas semua orang percaya. Siapa orang yang sekitar kita dekat, perlu Injil sampai sehingga mereka boleh menjadi percaya dan diselamatkan. Bukan kita yang menyelamatkan, Allah yang menyelamatkan, saudara. Yang kedua, apa yang Tuhan karuniakan? Saya akan bicara dua hal yang mendasar saja. Apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita sebagai orang percaya ini? Yang kedua adalah bahwa kita Tuhan kasihi, atau kita yang sudah Tuhan kasihi ini, saudaraku, maka kita perlu mengasihi banyak orang. Artinya kasih yang kita terima itu kita multiplikasikan, kembangkan, besarkan lagi, bukan hanya untuk kita. Jadi dasar yang sudah kita terima ini maka kita kembangkan. Mari kita baca dulu 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-11. Haleluya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Jadi kasih itu berkembang. Tanggung jawab itu pun perlu dikembangkan kita sebagai orang yang percaya, saudaraku. Pengikut Kristus harus saling mengasihi. Jadi nggak boleh antara kita tidak suka kepada yang lain. Mungkin ada kesalahan orang, tapi kasih itu harus besar. Sama halnya kita punya banyak salah kepada Tuhan, tapi kasihnya begitu besar. Dan inilah yang harus selalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya, katakan amin. Yes. Kasih ini harus lebih membesar. Mengapa Tuhan bisa mengasihi kita sedemikian? Karena memang Dia
adalah kasih. Mengapa kita tidak bisa mengasihi orang-orang? Karena ada satu hambatan pikiran yang membuat kita menjadi lemah. Oleh karena itu, saudaraku, biarkanlah kasih yang kita terima yang dari Tuhan ini mengalir untuk sesama manusia. Dan ingat, Alkitab diintisarikan oleh Tuhan Yesus ketika dia dicobai oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Hukum manakah yang terutama dalam Alkitab, saudaraku, atau dalam Taurat, atau dalam firman Tuhan? Yesus berkata hanya dua. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua, yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Jadi intisari itu kasih, saudara. Haleluya. Di poin yang pertama sampaikan soal tanggung jawab ini sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, saudaraku. Maka apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita harus kembangkan atau multiplikasikan, saudara. Amin. Haleluya. Yang kedua, ketika kita setia dan bertanggung jawab dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab perkara besar. Dalam ayat 21 dan ayat 23 tadi kita sudah baca. Tuhan itu berkata, baik sekali perbuatanmu yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena engkau setia melakukan perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Ayat 23, karena setia dalam tanggung jawab kecil, aku akan memberikan tanggung jawab besar. Haleluya. Saudara perhatikan bahwa nats ini bicara soal tanggung jawab orang-orang yang percaya. Jadi mari kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, atau secara kontekstual, firman Tuhan ini betul-betul harus menjadi hidup bagian dari orang-orang yang percaya. Bahwa sesungguhnya Tuhan kita, Allah kita di dalam Yesus Kristus, memberikan kepada kita juga tanggung jawab perkara kecil. Dan kalau kita setia ini menjalankan ini, Tuhan akan mempercayakan kepada kita tanggung jawab yang besar, luar biasa, saudaraku. Pertanyaannya sekarang, dalam kehidupan kita, apa sih perkara kecil? Itu dulu deh, baru kita nanti masuk perkara besar. Mari kita lihat, saudaraku. Apa pengertian tanggung jawab perkara kecil yang sangat mendasar dalam kehidupan kita? Artinya, saudaraku, ya tanggung jawab yang skalanya kecil. Contohnya di mana itu, saudaraku? Yang mudah sekali. Contohnya adalah tanggung jawab kita di rumah, kehidupan kita. Dan inilah organisasi yang terkecil, rumah tangga. Jadi pekerjaan yang berskala kecil. Kalau kita di rumah saja nggak beres, saudaraku, maka di luar sana pasti kita tidak beres. Tapi kalau di rumah kita sudah beres, disiplin baik, menyelesaikan tanggung jawab kita di rumah, maka saya yakin juga sama seperti firman Tuhan, yang lain di sana pun kita akan berbuat hal yang sama. Jadi tanggung jawab pekerjaan di rumah kita harus selesaikan itu. Katakan amin. Yes. Anak-anak membantu orang tua dalam pekerjaan di rumah sehari-hari. Seorang bapak, kepala rumah tangga, harus bertanggung jawab soal kehidupan rumah tangga itu. Saya pernah menyampaikan seminar soal itu, soal kehidupan seorang bapak, bertanggung jawab akan kehidupan rumah tangga itu, saudara. Itu skala kecil. Lalu
tanggung jawab skala kecil apalagi dalam kehidupan kita, saudara. Soal berlalu lintas. Kalau kita dalam berlalu lintas saja tidak disiplin, maka saya yakin hal yang besar juga kita tidak akan bisa disiplin. Oleh karena itu, mari ikuti semua rambu-rambu soal lalu lintas, kita ikuti. Dan kalau kita kaitkan dengan kehidupan yang sekarang ini, saudaraku, adalah kenapa kita ibadah online, tidak lepas dari pandemi COVID-19 atau wabah virus COVID-19 ini, saudara. Maka kaitannya apa? Mari kita bertanggung jawab. Kalau pemerintah sudah menjelaskan, mengikuti protokol kesehatan, kemanapun saudara pergi jangan lupa bawa masker. Supaya bukan hanya sekedar kita melindungi diri supaya tidak kena, tetapi sebaliknya, kalau kita kena juga supaya jangan menularkan. Sebab ada orang yang kena tidak ada gejala, itulah disebut OTG, orang tanpa gejala. Jadi kita ikuti, saudara, disiplin kita. Saya yakin saudara, anak-anak Tuhan pasti disiplin mengikuti protokol kesehatan ini. Amin. Haleluya. Kemudian tanggung jawab kecil, contoh yang ketiga, saudaraku, yang terakhir contoh lingkungan dari skala kecil ini adalah tanggung jawab akan kebersihan lingkungan kita, saudara. Nah, beberapa hari yang lalu saya mau bicara soal ini, saudaraku. Ini perkara kecil memang, tapi dampaknya besar. Beberapa hari yang lalu saya jalan pagi bersama istri, ya. Jalan pagi, dalam perjalanan mau pulang itu tiba-tiba ada orang pengamen, 2 orang minum minuman yang plastik itu, kayak kokonat seperti itu kan. Habis minum dia langsung membuang ke jalanan. Begitu dibuang ke jalanan itu, langsung saya ambil itu bekas minumannya itu. Saya mau buang karena ada tempat sampah nggak jauh dari itu. Tapi tiba-tiba maaf pak, langsung diambil lagi. Oh iya, bagus. Saya bilang jangan buang sembarangan. Iya pak, itu buang tempat sampah. Saya teringat, saudaraku, waktu Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games, saya betul-betul terpesona melihat orang-orang dari luar negeri, termasuk dari Jepang, waktu itu mengadakan gerakan mengambil sampah-sampah. Wow. Jadi mari kita biasakan hal yang seperti ini. Kalau kita makan permen, plastiknya jangan kita buang sembarangan, bila perlu kita kantongi dan sebagainya. Ini perkara kecil. Jadi kehidupan kita orang-orang yang percaya harus menjalankan tanggung jawab perkara kecil. Amin. Yes. Nah, saudaraku, lalu mari kita lihat dulu perkara kecil apalagi yang kedua. Nah, perkara kecil di mata Tuhan berkenan dengan ini, saudaraku, adalah soal kita bekerja. Kita bekerja untuk hal yang fana, saudaraku, adalah pekerjaan yang akan fana, itu artinya akan hilang. Ini bukan yang utama atau penting di mata Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, perkara surgawi, bukan duniawi. Dunia ini ya nanti akan hilang. Tapi ya kita hidup dunia, iya kita hidup dunia, tapi itu bukan nomor satu. Makanya Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, apa dikatakan? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain itu, saudaraku. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan juga mengajarkan kita dalam tanggung jawab. Jadi bukan duniawi ini yang akan hilang ini. Saudara capek dalam mengejar harta yang tidak akan saudara bawa. Boleh kita punya harta, syukur, bagus, dan itu akan menjadi berkat. Tapi kalau hidup kita untuk itu, sia-sia, saudara. Jadi bekerja untuk hal yang fana itu, saudaraku, perkara kecil di mata Tuhan. Sebab itu akan apa? Hilang. Hal yang pengertian sekarang kita akan masuk dalam pengertian tanggung jawab perkara besar. Amin. Nah,
Pengertian tanggung jawab perkara besar, saya mau sampaikan dua hal. Seperti yang tadi, perkara kecil dua. Yang pertama adalah pekerjaan yang berskala besar. Apa itu, saudaraku? Tidak lagi hanya rumah tangga, tapi sudah hidup bermasyarakat, hidup berorganisasi. Termasuk kita GPS ini adalah organisasi Gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Indonesia ini. Kemudian tanggung jawab kita dalam apa? Dalam bernegara. Ini mulai masuk dalam perkara yang besar. Kalau kita sudah bisa menyelesaikan perkara-perkara kecil tadi, maka berskala besar kita akan menjadi lebih baik lagi, saudara. Kita bernegara, ada tanggung jawab kita. Firman Tuhan juga mengajarkannya dalam kitab Roma, supaya kita apa? Turut atau patuh kepada pemerintah. Bayar pajak. Dalam bernegara itu, saudaraku, jangan kita selalu menuntut negara. Mari kita bertanya, seperti salah satu presiden Amerika Serikat berkata, John F. Kennedy kalau nggak salah, John Franklin Kennedy, jangan tanyakan apa yang pemerintah berikan kepada kita, kepada kamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada pemerintah. Mantap ya. Haleluya. Jadi itu pekerjaan yang skala besar. Sekarang masuk lagi kita, saudaraku, yaitu bahwa tanggung jawab besar itu adalah bicara bukan lagi soal yang fana, tapi bicara soal yang abadi, saudara. Jadi bekerja untuk hal yang abadi. Mari saya ajak baca kita 1 Korintus pasal 9 ayat 25. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Firman Tuhan berkata begini, saudaraku. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi saudaraku, jangan sekali-sekali mengejar sesuatu yang fana, tapi kejarlah yang abadi. Itulah hal yang tanggung jawab yang lebih besar yang akan kita kejar. Sebab yang fana akan hilang, yang abadi tidak akan pernah hilang. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam menjalankan tanggung jawab, ya, baik perkara kecil maupun perkara besar, ayat 21, 23, 27 sampai 30 saudara baca dalam firman Tuhan yang sudah kita baca ini tadi, di situ dengan jelas menjelaskan bahwa dalam menjalankan tanggung jawab ada reward and punishment-nya. Ada imbalan atau hadiah dan hukuman, reward and punishment-nya. Saudara baca, saudara lihat orang yang menjalankan 5 talenta, 2 talenta itu, mereka apa? Dia bilang, masuklah. Kita apa? Menikmati. Kita baca dulu ayat 21, 23 tadi. Biar jelas. Ayat 25 tadi, saudaraku, Matius 25 ayat 21, 23 itu berkata, 21 berkata demikian. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Menikmati. Lalu setiap perkara kecil diberikan perkara besar. Itu reward, saudaraku. Ayat 23-nya juga sama. Tetapi ayat 27 sampai 30 saudara baca di situ, orang yang merespon negatif, orang yang tidak menjalankan tanggung jawabnya, maka orang ini di situ dikatakan apa? Mendapat hukuman. Ambil itu, diberikan kepada yang sudah mengembangkan menjadi 10 itu, diambil daripadanya, lalu mendapat hukuman. Lalu di situ dikatakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertas gigi. Udah diambil, dihukum lagi, saudara. Jadi jelas, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam menjalankan tanggung jawab kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, bahwa Tuhan selalu memperhatikan dan memberikan reward maupun punishment.
Jadi benarlah apa yang dikatakan Paulus dalam kehidupan kita ini, bahwa berlaku hukumnya Tuhan, hukum tabur tuai. Galatia 6 ayat 7. Jangan engkau sesat, apa yang ditabur orang itu akan dituai. Jadi kalau saudara melakukan tanggung jawabmu, maka Tuhan akan memberikan yang lebih besar lagi. Engkau melakukan perbuatan-perbuatan baik, engkau akan menuainya. Engkau mengerjakan untuk perbuatan-perbuatan yang abadi, bukan yang fana, engkau akan mendapatkan tuaian untuk yang abadi, bukan yang fana, saudaraku. Haleluya. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukumnya Tuhan. Mazmur 106 ayat yang ketiga. Mazmur 106 ayat ketiga. Mari kita baca, saudaraku. Di situ dikatakan firman Tuhan, Mazmur 106 ayat ketiga. Dikatakan firman Tuhan begini, saudaraku. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Saudaraku, peganglah hukumnya Tuhan. Bentuk hukuman dari Tuhan, saya mau beritahu kepada saudara. Jadi kadang-kala kita bisa mendapatkan hukuman, ya, tapi itu sesuatu untuk kebaikan kita. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19, dikatakan apa? Umat yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Itu firman Tuhan. Kita lihat. Kita lihat ya. Wahyu ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, saudaraku, teguran Tuhan, hajaran Tuhan itu adalah bentuk kasihnya Dia. Jadi jangan kita menganggap kalau datang hukuman dari Tuhan itu sesuatu yang jelek. Itu sesuatu yang baik bagi kita. Ayat terakhir saya mau ajak kita untuk membaca. Ayat terakhir mari kita baca dulu. Mazmur 103. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini, saudaraku. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Anda lihat? Jadi hukuman itu adalah satu pembelajaran atau memberikan efek jerah. Kalau kita peka, maka kita akan jerah. Teguran Tuhan, sebab Tuhan mengasihi kita. Ingat, Tuhan mengasihi kita, sebab Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Mazmur 103 ayat 8. Tidak usah kita buka lagi, karena saya bilang tadi itu ayat terakhir Pengkhotbah 8 ayat 11 itu. Jadi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kalau mendatang hukuman, punishment, itu adalah bentuk kasih Tuhan. Dalam firman Tuhan ini, saudaraku, berbicara soal tanggung jawab. Ketiga hal ini bukan hanya sekedar kita ketahui, tapi kita aplikasikan, kita jalankan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. 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 Segala kemuliaan, hormat bagimu, ya Bapa, ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, ya Bapa.
Materaikanlah firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh bekerja dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi biarlah firman-Mu ini Tuhan mengajar kami untuk terus boleh mengejar perbuatan yang baik atau kesempurnaan yang Tuhan ajarkan. Bapak hamba berdoa, biarlah setiap saudara-saudara kami, orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini boleh diberkati dan mengaplikasikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Engkau telah mengajarkan kami soal tanggung jawab ya Tuhan, bahwa Engkau mengaruniakan kepada kami akan tanggung jawabkan itu dan kami akan multiplikasikan, kembangkan. Kami percaya Tuhan, ketika kami setia dalam perkara tanggung jawab kecil, Engkau akan memberikan perkara yang besar. Kami siap untuk mengembannya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya juga bicara soal tanggung jawab, bahwa Engkau memberikan reward dan punishment. Biarlah semua kami boleh peka soal itu ya Tuhan. Nah, kami percaya Engkau Allah kami yang tidak pernah salah. Sekalipun kami mendapat teguran bahkan hancaran, boleh membuat kami berubah dan masuk dalam rencana-Mu yang besar. Terima kasih Bapak, berkatilah setiap jemaat-Mu, mulai dari jemaat GPC Raden Saleh, jemaat GPC dimanapun berada yang mendengarkan firman-Mu ini. Bahkan saudara-saudara kami yang berada di pelayanan di gereja lain, Tuhan memberkati dan mengurangi. Hamba berdoa biarlah Engkau memberkati Tuhan setiap umat-Mu, orang-orang yang percaya kepada-Mu, sehingga firman yang Kau sampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, agar gereja-Mu boleh bangkit, agar gereja boleh menjadi garam, menjadi terang bagi bangsa kami. Bapa, berkati bangsa ini. Bapa, pulihkan bangsa ini dari ekonomi yang sedang merosot, pandemi yang sedang ada, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Selamatkan Tuhan negara-negara yang mengalami pandemi ini. Hadirlah Engkau Tuhan, hanya kepada-Mu kami berharap. Negara yang sedang berjuang untuk mendapatkan vaksin, negara yang sedang berjuang untuk mendapatkan obat-obat COVID-19, biarlah semua temuan-temuan ini boleh mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya segala kehendak-Mu boleh terjadi. Terpujilah Engkau Allah kami kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudaraku, angkatlah kedua tanganmu. Mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan.